Ya, silakan, Ya, Pak Ali Imron. saya hanya ingin menanyakan masih tentang pertemuan yang sebelum-sebelumnya, Bu ya, Silakan. tentang ketika kita ingin berkomunikasi dengan Allah melalui sholat istikharah misalnya, eh, bagaimana caranya bahwa kita mendapatkan sinyal dari Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang kita lakukan itu benar. Ya. Karena kalau saya diajari orang tua itu kan pakai af'al, la taf'al kayak gitu. Pakai kayak pacokan gitu. Iya. Ya, eh, bagaimana caranya orang yang awam seperti saya ini bisa betul-betul merasakan bahwa itu adalah bimbingan Tuhan, kemudian ini ilmu betul-betul dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa betul-betul bercengkrama begitu dengan Tuhan? Terima kasih, Ya. Bu ya. Terima kasih Mas Ali Imron di Ciputat, Iya. Jakarta. Saya setiap saat, setiap hari, banyak tamu datang bertanya kepada saya, tolong tanyakan kepada Tuhanmu, Buya Sakur. Saya ingin menikah dengan seorang perempuan namanya Pulan Pulana. Bagus atau tidak? Saya istikharah, membantu orang itu, bagus atau tidak. Kadang-kadang jawabannya adalah tidak bagus, tidak. Bagus tidak, jelek juga tidak, sedang-sedang saja. Tetapi jawaban Tuhannya itu jangan tergesa-gesa menunggu sekian bulan lagi. Ya. Saya sampaikan, dia ketawa. Memang iya Pak Kiai, saya masih dalam idah katanya. Saya sedang dalam keadaan idah belum selesai, idahnya masih 2 bulan lagi. Ya kan artinya kan jangan mempermalukan saya di hadap Tuhanku kok. Anda mempermalukan saya di hadapan Tuhanku sampai saya ditegur bahwa kamu sih harus nunggu 2 bulan lagi bisa nikahnya. Ini kan kamu curang sama saya kan gitu. Iya, iya. Iya dong. Sebetulnya kan saya harus tahu sendiri gitu. Jangan nanya Tuhan lagi begitu. Barangkali begitu ya. Kemudian juga ada orang mau dagang sembako, bagus atau tidak, mau pindah rumah. Artinya banyak orang konsultasi kepada saya untuk menanyakan kepada Tuhan yang namanya minta diistikharoi. Nah sekarang bagaimana cara beristikharah? Nah itu kan dalam kitab-kitab ilmu hikmah itu sagudang, dan dulu pernah saya baca di pondok ini. Kita sudah menghatamkan sekitar 6 kitab ya. Ada Syamsul Ma'arif Kubro, ada Jawahirul Lama'ah, ada Sumusul Anwar, ada Mamba Usul Hikmah. Banyak saya baca sudah semuanya ilmu hikmah itu. Karena bagaimanapun juga saya sedih sekali banyak para ustadz, para kiai di mana Islam segudang ilmu hikmah. Kok kenapa ada ustadz kok datangnya ke dukun kepet? Iya kan, minta tolong sama dukun kepet. Dia ustadz kok. Lah kenapa? Ya, rupanya tidak menjangkau ilmu hikmah warisan nenek moyang peradaban Islam itu persoalannya. Nah gitu. Nah jadi medianya ada istikharah tuh, kalau yang umum biasanya itu sholat istikharah 2 rakaat. Ya kan? Tapi tentu sudah bertobat, sudah bersuci dalam keadaan bersih di malam hari sebelum tidur dia sholat istikharah 2 rakaat. Nanti macam-macam, ada yang bacaan suratnya apa Al-Kafirun sekian kali, Al-Ikhlas sekian kali, kemudian doanya seperti itu. Nah nanti jawaban Tuhan itu dalam mimpi kita akan melihat mega hitam, artinya buruk, tidak bagus. Nanti mimpi lagi, kalau mimpinya melihat mega putih berarti bagus. Ada lagi dengan istikharah Al-Quran. Ya, kita baca Al-Fatihah 40 kali, diawali dengan Allahumma inni as'aluka bihaqqi wa bisri wa bikaramati wa bisyafaati Fatihan.
40 kali. Terakhir begitu ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami di jalan yang benar, sambil membuka, ya Allah berilah bimbingan kami sebaiknya bagaimana dilakukan atau tidak pelak, kan gitu. Nanti halaman yang kita baca ini 2 halaman berarti kan kiri kan, dihitung huruf shinnya berapa, syar jelek, huruf kho-nya berapa, khair bagus. Bagus atau tidak, dihitung. Oh ternyata kho-nya itu 57, shin-nya itu 50. Berarti banyak mana? Banyak kho, berarti bagus gitu. Itu kan banyak sekali media macam itu. Ya tentunya jangan berharap Tuhan akan berbisik dengan suaranya di telinga kita, nggak usah gitu aja. Nah itu. Nah tetapi apa namanya, ada yang lebih canggih lagi. Tetapi persyaratannya ya harus memahami nahwu, shorof, balaghah, sejarah, tarikh tasyrih semuanya supaya itu langsung jawabannya Al-Quran dengan kalimat yang begitu jelas. Ya artinya ketika ada seseorang hamil di luar pernikahan, dia merasa malu dapat anak jadah semacam ini. Mau diapakan? Dibunuh saja? Ya kan? Atau dibuang saja? Bertanya kepada Tuhan. Dibuka Al-Qur'annya. Itu Ummi Musa disuruh oleh Tuhan untuk melepaskan anaknya itu ke sungai Nil. Lalu akhirnya diambil oleh keluarga Firaun. Artinya sudah serahkan saja kepada orang yang nggak punya anak. Itu dengan kalimat. Tapi itu syaratnya harus menguasai balaghah, nahwu, shorf dan sebagainya ya, suster tasrihnya. Sebenarnya itu dengan kalimat langsung. Al-Quran, bacalah Al-Quran seolah-olah Al-Quran berbicara untuk dirimu sendiri. Itu pentingnya. Nanti ada jawabannya. Nabi sendiri turun Al-Quran itu menjawab persoalan yang sedang dihadapi secara realitas dalam kehidupannya. Nuzil Al-Quran munajaman, tapi ini untuk para kesepuhan ya, untuk para pangresa sehingga Pak Edi. Gitu kira-kira. Oke, gitulah kira-kira. Iya. Oke, Pak Ali Imron di Ciputat, Jakarta. Demikian jawaban Buya tentang istikharah dan sinyal-sinyal apa yang akan Allah berikan pada saat kita istikharah selesai. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.